Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat berakhir pekan, saudaraku. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman-Nya dari Mazmur 84 ayat 5, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebahagiaan adalah dambaan dari setiap insan, setiap umat manusia di dunia ini. Kebanyakan orang berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah pemenuhan dari semua keinginan. Dan apa yang diinginkan manusia lebih banyak pada hal-hal yang lahiriah, yang jasmani. Dan menurut banyak pikiran, orang yang dapat membahagiakan itu adalah ketersediaan dari semua keinginan lahiriah tadi. Menyangkut pertama sekali kebutuhan hidup sehari-hari, yang menurut pikiran banyak orang akan dapat di-cover dengan kekayaan. Maka karena itulah hampir semua orang menetapkan cita-cita pertamanya, cita-cita dalam kehidupannya adalah hamoraon, kekayaan. Karena orang berpikir dengan banyaknya harta, segala keinginan dapat diwujudkan. Dia dapat melakukan banyak hal. Tetapi fakta kehidupan sudah menunjukkan itu. Dalam kitab Pengkhotbah juga dikatakan, apa gunanya orang kaya dari kekayaannya, daripada sekedar melihat-lihat saja, dan kemudian itu akan ditinggalkannya. Kekayaan bukan jaminan daripada kebahagiaan. Karena ada ujaran orang-orang bijak. Rumah mewah dapat dibeli, tapi rumah tangga yang berbahagia tidak dapat dibeli. Maka rumah tangga, kebahagiaannya bukan terletak pada megahnya gedungnya, besarnya rumah yang ditempati. Tapi soal pondasinya adalah cinta, firman Tuhan, dan ikatannya adalah cinta kasih. Demikian juga orang bijak mengatakan, ranjang yang empuk dapat dibeli, tapi tidur yang nyenyak tidak dapat diganti dan dibeli. Saudaraku yang terkasih, tidur nyenyak bukan soal di ranjang yang empuk, tapi soal hati yang damai sejahtera di dalam Tuhan. Banyak lagi fakta-fakta kehidupan yang menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak dapat dibeli dengan harta. Demikian selanjutnya orang berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah apabila memiliki keluarga yang betul-betul seperti yang diinginkan, keluarga yang ideal. Maka cita-cita yang kedua bagi banyak manusia adalah memiliki kaum keturunan. Hamoraon Hagabim. Saudaraku yang terkasih, karena itulah banyak orang ketika tidak memiliki anak laki-laki, dia kemudian menikah lagi. Dia pikir supaya ada yang meneruskan silsilah. Tetapi itu juga bukan menjadi jaminan kebahagiaan. Sering sekali malah merusak kebahagiaan. Kepada keturunan yang berikut, meninggalkan pertikaian dan kemudian perpecahan di antara keluarga tersebut. Maka soal jumlah keluarga dan juga orang-orang di sekitar kita bukan jaminan kebahagiaan. Demikian sebagian orang menganggap bahwa kebahagiaan itu dapat diperoleh dengan kekuasaan. Maka ada hasanapun, ada prestis di dalamnya. Kita sudah dibuktikan dalam sejarah bahwa kekuasaan tidak pernah menjamin kebahagiaan seutuhnya. Dalam cerita-cerita tentang Alexander yang Agung, setelah dia melakukan penaklukan sampai ke Mesir, mulai dari Yunani, kemudian ketika di ujung hayatnya, dia meninggal dunia, dia memanggil dokter, tapi dokter juga tidak berkuasa mengobatinya. Maka dia menuliskan 3 hukum atau pesan yang harus mereka lakukan. Yang pertama, ketika dia meninggal dunia, maka yang membawa peti jenazahnya ke kuburan adalah dokter-dokter yang bertugas merawatnya. Melalui hal tersebut, dia mau menegaskan bahwa tidak satu dokter pun yang dapat menghambat kematian dan mengobati. Yang kemudian, semua harta yang dihasilkan dan dirampasnya selama perang harus dihamparkan di jalan menuju kepada kuburannya. Dia mau mengatakan kepada dunia bahwa sebanyak apapun harta yang telah dikumpulkan tidak akan dapat dibawa mati, toh juga akan ditinggalkan. Dan selanjutnya, peti jenazahnya harus dibuka kiri dan kanan, dan tangannya harus keluar dan harus melenggang, tidak memegang apa-apa. Di sana, Alexander mau mengatakan bahwa dia tidak membawa apa-apa ke dunia ini, dan nanti juga akan pulang dengan tangan hampa tanpa membawa apa-apa. Saudaraku yang terkasih,
maka jelas bagi kita, harta, keluarga besar, kekuasaan, dan juga nama yang baik atau prestise tidak akan dapat menjamin kebahagiaan kita. Maka apakah jaminan kebahagiaan? Hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, berbahagialah orang yang diam di rumah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Kebahagiaan hanya ada di dalam Tuhan. Ketika kita ada di dalam Tuhan, maka hati kita akan merasa aman karena jaminan hidup kita ada bersama dengan kita. Sumber hidup kita ada pada Tuhan. Ketika kita diam di rumah Tuhan, hati kita akan tentram dan penuh pengucapan syukur dan puji-pujian. Ketika kita memuji-muji Tuhan, maka hidup kita akan diam di dalam damai sejahtera Tuhan. Maka kalau kita mau hidup bahagia, datanglah ke rumah Tuhan dan hiduplah bersama-sama dengan Tuhan. Selamat berbahagia dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan sumber berkat dan hidup dan sumber kebahagiaan. Maka biarlah kami hidup berbahagia di dalam Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berbahagia di dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.